Terima kasih teman-teman OMK sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Di sini saya ingin berkatekese tentang cinta kasih Yesus Kristus. Di sini saya mengambil sebuah tema cinta kasih Yesus Kristus yang menggerakkan persaudaraan di antara sesama kaum muda masa kini. Tentunya kita sebagai kaum muda pasti mempunyai banyak teman. Terlebih kita menganggap teman-teman kita itu sebagai saudara. Dan cinta kasih itu berasal dari Allah sendiri. Kasih Allah adalah kasih yang memberi karunia. Cinta kasih adalah jiwa yang menuntun sekaligus api yang membakar semangat untuk senantiasa mencintai Allah dengan cinta yang murni. Seperti yang tertulis di dalam kitab suci, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk kepentingan kita itu merupakan pernyataan kasih Allah yang terbesar dalam kehidupan kita. Nah teman-teman OMK semuanya, semoga kita yang berkumpul di tempat ini dan teman-teman yang belum sempat hadir pada kesempatan kali ini selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama mendalami kegiatan katekese kita tentang cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan di antara sesama kaum muda masa kini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah berkenan hadir dan mau meluangkan waktunya untuk ikut terlibat dalam kegiatan pada hari ini. Sehubungan dengan tema kita pada hari ini, tentunya kata cinta dan persaudaraan ini tidaklah asing bagi teman-teman semua. Teman-teman menyadari fakta tentang cinta kasih Yesus Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mari kita bersama-sama mendengarkan sebuah kisah hidup Bunda Teresa dari Kalkuta. Bunda, sebelum kita masuk ke kisah hidup Bunda Teresa ini, terlebih dahulu kita mengenal siapa sih Bunda Teresa ini. Yang pertama, Bunda Teresa ini adalah ibu bagi kaum miskin, ibu bagi kaum tertindas. Beliau ini adalah seorang biarawati yang mengabdikan hidupnya bagi masyarakat di India. Nama beliau ini adalah Agnes Gonza Bojaxiu yang kemudian dikenal dengan nama Bunda Teresa, lahir dari Uskup Skopje Kerajaan Ottoman Yugoslavia pada tanggal 26 Agustus 1910. Ia adalah anak bungsu dari pasangan Nikola dan Dran Bojaxiu, kaum minoritas Albania. Saat berusia 7 tahun, Gonza sudah kehilangan sosok ayah karena revolusi telah merenggut nyawa ayahnya. Drane sang ibu harus mengambil alih tanggung jawab keluarga dan membesarkan anak-anaknya. Anaknya yang pertama bernama Aga, berusia 14 tahun, Lazar 9 tahun, dan Gonza 7 tahun. Sejak kecil, Gonza selalu terkesan dengan kisah kehidupan dan pelayanan para misionaris. Sejak muda, hidup Gonza terpusat dalam kehidupan gerejawi. Namun, baru dalam usianya yang ke-18 tahun, tepatnya 28 November 1928, Gonza memutuskan untuk menjadi biarawati. Ia bergabung dengan Institut Perawan Maria atau yang dikenal dengan Sisters of Loret, para biarawati Loreto, Irlandia, karena ingin menjadi misionaris di India. Keputusan ini dibuatnya sejak kecil. Gonza selalu terkesan dengan kisah-kisah kehidupan dan pelayanan para misionaris. Ia bahkan dapat menunjukkan berbagai lokasi daerah misi di peta dunia dan pelayanan apa yang diberikan oleh para misionaris tersebut di daerah-daerah itu. Gonza mulai kehidupan religiusnya di Irlandia
jauh dari keluarga, dan ia tidak pernah melihat ibunya sejak saat itu. Para anggota kongregasi mengingatnya sebagai seorang yang sangat kecil, pendiam dan pemalu, dan seorang yang sangat biasa. 1 tahun setelah masuk biara, yaitu tahun 1929, Bunda Teresa dikirim ke Darjeeling untuk menjalani pendidikan sebagai biarawati. Loreto, tahun 1931, ia mengucapkan kaul pertamanya dan memilih nama Teresa untuk menghormati kedua santa dengan nama yang sama, yaitu Teresa Avila dan Teresia dari Lisieux. Bunda Teresa, meskipun kelak mendirikan komunitasnya sendiri, tetap mempertahankan hubungan eratnya dengan para biarawati Loreto sampai sepanjang hidupnya. Di tahun yang sama, sesuai dengan ketentuan umum, kongregasi Bunda Teresa ini memulai tahun pelayanannya bagi umat Tuhan. Ia dikirim untuk mengajar di sebuah sekolah putri, SMA Santa Maria, di Calcutta, India. Di sini, Bunda Teresa memulai pelayanannya sebagai guru sejarah dan geografi. Ia pun sempat menjabat sebagai kepala sekolah di tahun 1944. Bunda Teresa melakukan tugasnya sebagai guru dengan penuh dedikasi selama 15 tahun. Namun, sementara ia mengajar anak-anak dari kalangan yang relatif berada, justru masyarakat sekitarnya yang miskin dan terlantar. Keadaan ini membuat ia terusik dan ia menemukan panggilan baru. Dan karena India mengalami bencana kelaparan pada tahun 1942, Bunda Teresa ini mengikuti tuntutan suara hatinya, mendengar adanya panggilan kedua baginya dalam perjalanan ke Darjeeling untuk mengikuti retret di tahun 1946. Saat itu Bunda Teresa melihat dengan matanya sendiri kemiskinan dan penderitaan masyarakat Calcutta. Dengan wajah orang-orang miskin itu, ia melihat dan ia merasa Tuhan Yesus sendiri yang menatap dirinya. Dan Tuhan Yesus itu seakan berbisik kepadanya dan berbicara, "Aku haus." Hati Bunda Teresa pun tergerak untuk berbela rasa dengan mereka. Ia tidak mau hidup nyaman, sementara orang di sekitarnya lapar, sakit, dan mati tanpa ada yang mengurusnya. Maka ia merasa yakin bahwa Tuhanlah yang menggerakkannya untuk meninggalkan kenyamanan pelayanannya bersama para biarawati Loreto agar dapat melayani di jalanan. Bunda Teresa kemudian mengambil sebuah pilihan yang telah mengubah perjalanan hidupnya. "Aku mendengarkan panggilan Tuhan untuk meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Kristus ke tempat kumuh dan melayani Dia di dalam diri orang-orang yang termiskin di antara kaum miskin." Keputusan ini membawa akibat yang tidak mudah. Ia harus secara formal meninggalkan komunitas Sister of Loreto. Ia harus berhadapan dengan otoritas gereja yang saat itu tidak mudah memberikan izin untuk membentuk komunitas religius yang baru. Ia harus menemukan cara hidup dan berkarya di jalanan tanpa keamanan dan kenyamanan biara. Tentang pakaian, Bunda Teresa memutuskan untuk tidak mengenakan pakaian sebagai biarawati. Jadi Bunda Teresa ini mengenakan pakaian umum bagi seorang wanita India, yaitu sari putih dan sandal. Kemudian setelah Bunda Teresa ini menemukan panggilan baru, ia memulai kehidupan barunya itu dengan pergi ke Patna untuk mengambil kursus perawat selama beberapa bulan untuk mempersiapkan
karya-karyanya di kemudian hari. Akhirnya di tahun 1948 ia menerima izin dari Paus Pius untuk meninggalkan komunitas Loreto dan hidup sebagai biarawati yang tidak terikat oleh ordo apapun. Maka Bunda Teresa mengundurkan diri dari Sister of Loreto dan mulai masuk ke perkampungan kecil dan kumuh di Calcutta, India. Dan dengan Yesus dalam komuni kudus, kemudian ia keluar ke jalanan dengan rosario di tangannya untuk menemukan dan melayani Yesus di dalam diri mereka yang tidak diinginkan, tidak dicintai, dan tidak diperhatikan. Awalnya ia memulai dengan mengajar anak-anak di perkampungan kumuh itu tanpa alat, dan ia hanya menggunakan apa yang ada di sana, tidak menggunakan alat tulis. Ia hanya menggunakan tanah sebagai media dia mengajar. Ia mulai mengajar anak-anak miskin membaca dan memahami ilmu kesehatan. Setelah Bunda Teresa mulai dikenal, ia mulai mengunjungi kaum miskin dan sakit dalam keluarga mereka. Begitu banyak kebutuhan kaum miskin itu yang seakan tidak pernah berhenti. Tanggal 7 Oktober 1950, Kongregasi baru The Missionaries of Charity, Misionaris Cinta Kasih, resmi berdiri di Keuskupan Agung Calcutta. Syukurlah Bunda Teresa tidak lama sendirian dalam pelayanannya. Dalam waktu setahun, ia memperoleh banyak bantuan. Para perempuan muda datang untuk menjadi sukarelawan yang kemudian menjadi kelompok inti dari Misionaris Cinta Kasih itu. Banyak orang yang memberikan makanan, obat-obatan, dan kemudian banyak juga yang memberikan bantuan-bantuan tidak berupa materi tapi berupa tenaga untuk membantu Bunda Teresa. Dengan datanya berbagai bantuan tersebut, dibangunlah rumah-rumah kongregasi untuk melayani orang-orang yang mendekati ajal, pengungsi, panti yatim piatu, dan anak-anak terlantar, rumah sakit untuk penderita lepra, dan korban kecanduan alkohol, panti jompo, dan berbagai fasilitas lainnya. Panggilan untuk melayani kaum miskin ini membuat Misionaris Cinta Kasih telah bertumbuh dari seperti biji sesawi yang dikisahkan dalam Injil. Tahun 1960, Bunda Teresa mulai mengirimkan suster-susternya ke daerah-daerah lain di India. Paus Paulus keempat bahkan mendorongnya untuk membuka rumah kongregasinya di Venezuela, kemudian di Roma, Tanzania, dan akhirnya sampai di setiap benua. Sejak tahun 1980, ia bahkan juga mendirikan rumah pelayanan. Dan untuk menanggapi kebutuhan jasmani dan rohani kaum miskin, Bunda Teresa mendirikan Misionaris Bruder Cinta Kasih tahun 1963. Semangat ini mendorong terbentuknya Misionaris Cinta Kasih, memulai gerakan Corpus Christi bagi para imam di tahun 1981 untuk membagikan karisma dan semangatnya. Dan di tahun-tahun akhir hidupnya, meskipun ia mengalami berbagai penyakit yang terus bertambah, Bunda Teresa terus memimpin kongregasi Misionaris Cinta Kasih dan terus melayani kaum miskin sampai tahun 1990.
Jumlah biarawati misionaris cinta kasih berjumlah hampir 4.000 orang yang tersebar di 610 yayasan misi di 123 negara di dunia. Bulan Maret 1997, beberapa bulan sebelum wafatnya, Bunda Teresa menyerahkan kepemimpinannya kepada penerusnya, Suster Nirmala, untuk memimpin misionaris cinta kasih. Bunda Teresa ini meninggalkan kesaksian iman yang tak tergoyahkan, pengharapan yang besar, dan belas kasih yang sangat istimewa. Ia menjadi teladan belas kasih kepada dunia dan saksi hidup akan cinta kasih Allah. Setelah mendengarkan cerita, kita masuk kepada pendalaman cerita, di mana di sini saya menyediakan beberapa pertanyaan bagi kita semua. Pertanyaan pertama, apa sih yang membuat Bunda Teresa ini meninggalkan kenyamanan pelayanannya bersama biarawati Loreto? Ada yang tahu? Karena tidak ada yang tahu, saya akan menjawab pertanyaan ini. Jadi Bunda Teresa ini meninggalkan kenyamanan pelayanannya bersama para biarawati Loreto karena menemukan panggilan baru. Seperti yang telah kita dengar tadi, Bunda Teresa ini karena melihat kaum miskin dan tertindas, hatinya tergerak. Dia merasa Tuhan Yesus itu memanggil dia dan merasa haus akan apa? Haus akan kepedulian Bunda Teresa ini untuk turun sendiri, melihat dan melayani orang-orang kaum miskin yang tertindas dan terlantar di jalanan. Keadaan ini tak terlepas dari bencana kelaparan yang melanda Benggala, India di tahun 1942. Maka dari itu, Bunda Teresa ini merasa yakin bahwa Tuhanlah yang menggerakkannya untuk meninggalkan kenyamanan pelayanannya bersama para biarawati Loreto agar dapat melayani orang-orang yang hidup di jalanan. Pertanyaan yang kedua bagi kita, bagaimana Bunda Teresa memulai pelayanannya di Calcutta, India? Ada yang tahu? Jadi Bunda Teresa ini memulai pelayanannya setiap hari melalui persekutuan dengan Yesus dalam komuni kudus. Kemudian ia keluar jalanan dengan rosario di tangannya untuk menemukan dan melayani Yesus di dalam diri mereka yang tidak diinginkan, yang ditindas, yang miskin dan tidak memiliki siapapun. Dia turun ke jalanan tanpa alat apapun di tangannya. Dia menggunakan apa yang ada, seperti yang telah kita dengar dalam ceritanya. Dia hanya menggunakan pasir atau tanah sebagai alat atau media untuk dia mengajar. Tapi meskipun alatnya terbatas, tidak menurunkan semangat Bunda Teresa ini untuk mengajar dan melayani para kaum miskin dan tertindas tersebut. Dia tetap melayani mereka dengan alat dan bahan seadanya. Pertanyaan Bunda Teresa untuk kita yang ketiga, apa yang tidak ditinggalkan Bunda Teresa untuk kita apa yang ditinggalkan Bunda Teresa untuk kita yang masih hidup dan melakukan pelayanan di dunia ini? Teman-teman ada yang tahu? Jadi Bunda Teresa ini meninggalkan kesaksian iman yang tak tergoyahkan. Meskipun dia berkali-kali ditolong oleh Paus, tapi itu tidak menurunkan tekadnya untuk turun ke jalanan. Dia tetap dengan teguh dan membulatkan tekadnya tersebut untuk melayani kaum miskin dan tertindas. Karena dia memiliki pengharapan dan cinta kasih yang besar untuk mereka yang tertindas dan tidak diinginkan oleh orang-orang. Pertanyaan selanjutnya, hal apa yang paling berkesan bagi kita yang berkumpul di sini setelah mendengar kisah hidup Bunda Teresa dari
Ya, tepuk tangan dulu. Jadi Bunda Teresa ini karena kepeduliannya terhadap kaum miskin dan tertindas, karena dia iba kepada mereka. Sebenarnya mereka ini memiliki iman, tapi karena tidak ada yang membinanya, tidak ada yang menuntun mereka, jadi mereka ini ditinggalkan mereka seperti dikucilkan dari kaum-kaum yang berada, karena mereka itu kaum miskin. Jadi mereka seperti ditempatkan di suatu daerah, di mana daerah tersebut hanya dipenuhi oleh kaum miskin dan tertindas. Selanjutnya, apa yang diberikan Bunda Teresa dalam keseluruhan masa hidupnya? Ada yang tahu? Jadi dalam keseluruhan masa hidupnya ini, Bunda Teresa memberikan kesaksian akan sukacita, akan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk para kaum miskin, bukan hanya untuk kaum miskin, tapi untuk kita yang percaya dan yakin kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi dalam cerita hidup Bunda Teresa yang telah kita dengarkan bersama, kita bisa mencontoh sikap dan teladan Bunda Teresa yang mau meninggalkan kehidupan yang berkecukupan demi membantu para kaum miskin. Teman-teman OMK, setelah kita mendengarkan kisah hidup Bunda Teresa, kita bersama-sama mendalaminya dalam sebuah bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggalkanlah di dalam kasihku itu, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah mengetahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadi teman-teman OMK, dalam Injil Yohanes yang sudah kita dengar tadi menceritakan tentang perintah supaya saling mengasihi. Tuhan memberikan perintah kepada umatnya untuk saling mengasihi. Kita juga selanjutnya ikut melakukan perintah tersebut karena kita adalah murid-murid Yesus. Membagikan cinta kasih adalah warisan Tuhan yang ditinggalkan kepada kita untuk diberikan kepada sesama kita.
Tentunya banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memberikan cinta kasih itu, baik dalam pertemanan, dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dan dalam berorganisasi seperti organisasi OMK ini. Apapun aksi yang kita lakukan, biarlah hal itu memancarkan cinta kasih seperti yang Tuhan sendiri telah berikan kepada kita, agar semua dapat merasakan cinta kasih Tuhan dari dalam diri masing-masing. Sikap yang dimiliki Tuhan patut kita contoh dan kita teladani sebagai kaum muda. Kita harus hidup dengan mengutamakan cinta kasih agar persaudaraan di antara sesama kaum muda masa kini dapat terjalin semakin erat. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan gereja yang damai dan sejahtera dan berpedoman pada cinta kasih. Jadi dalam hal ini kita kaum muda dituntut untuk mewartakan cinta kasih dalam hidup bergereja, hidup dalam masyarakat, dan hidup dengan sesama kita. Semoga demikian Tuhan Yesus memberkati.